Versace merupakan salah satu brand fashion yang bisnisnya dikendalikan sepenuhnya oleh satu orang saja. Orang tersebut bernama Gianni Versace. Fashion designer Italia ini terkenal dengan gaya desain busananya yang berani dan glamor. Gianni terlahir di dalam keluarga seni fashion, di mana ibunya Fortunata yang merupakan seorang penjahit wafat di usia muda karena suatu penyakit. Ia yang tumbuh besar melihat ibunya bekerja mendesain pakaian dan menjahit, pada akhirnya harus meneruskan butik ibunya dengan 12 orang penjahit yang bekerja di dalamnya. Di sanalah Gianni belajar mengasah kemampuan menjahit dan mendesain pakaian. Ketika Gianni berusia 26 tahun, Gianni mendapat gelar sarjana arsitektur dan memutuskan meninggalkan kampung halamannya untuk mengejar passionnya di bidang fashion design. Ia pun memilih Milan sebagai tujuan utamanya. Saat di Milan, ia bekerja di beberapa studio Italia termasuk Jenny Complais, Mario Valentino, dan Jalagan. Didukung oleh Jerome Bellis, sebuah keluarga mode Italia, maka pada September 1978, Gianni menggelar fashion show perdananya dengan namanya sendiri. Dan di tahun yang sama juga, Gianni membuka butik pertamanya di top shopping streets paling terkenal di Milan, Via della Spiga. Gianni adalah satu-satunya orang yang menjadikan Versace terkenal seperti sekarang ini. Selain menjadi founder, Gianni pun berada di belakang semua aspek operasional, mulai dari desain, market, bisnis manajemen, hingga quality control. Baru beberapa tahun setelahnya, dia mempercayakan saudara-saudaranya, Santo sebagai CEO dan Donatella sebagai desainer dan vice president. Hal ini yang menjadikan Versace menjadi bisnis keluarga yang terlindungi dengan baik. Versace dengan cepat menjadi sensasi fashion global karena berani memadukan klasisme mewah dengan kreasi teatrikal yang menentang fashion konvensional. Desain Versace yang inventif adalah satu-satunya dengan motif simbolis dengan warna mencolok yang menarik perhatian. Ini adalah brand yang dengan cepat membedakan dirinya dari pesaing-pesaingnya yang sering dianggap berani dan tidak lazim. Kepala Medusa yang merupakan seorang tokoh mitologi Yunani dipilih sebagai logo merek Italia tersebut. Medusa dipilih Gianni karena makhluk mistis itu membuat orang jatuh cinta padanya dan mereka tidak punya jalan untuk kembali. Ia pun berharap desainnya akan memiliki efek yang sama pada orang-orang yang mengenakan pakaian dan sepatunya. Kreasi Versace selalu unik dengan penggabungan banyak warna dan kilauan. Juga catwalknya yang selalu dramatis seolah-olah pakaian tersebut sedang menceritakan sebuah kisah kepada kalian. Versace juga merupakan pionir penggunaan material baru yang memberikan kesan anggun dan terlihat sangat mahal. Desainnya yang paling terkenal termasuk sophisticated bondage gear, baby doll dress berbahan polyvinyl klorida, dan silver mesh togs. Para pengkritik Versace menganggap desain itu terlalu mencolok dan vulgar. Seakan tidak terpengaruh dengan kritikan tersebut, Gianni menggelar kembali fashion show musimannya seperti konser rock di kantor pusatnya yang mewah di Milan, dengan grup paparazzi yang menunggu kedatangan teman selebritinya seperti Elton John dan Madonna, serta para model setianya seperti Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington, dan Naomi Campbell. Mereka dibayar dengan gaji tinggi, sehingga pers menjuluki mereka dengan istilah supermodel. Versace dipuji karena mengubah dunia mode menjadi industri berkekuatan tinggi yang digemari selebriti hingga saat ini. Asosiasi dengan para selebriti pun secara signifikan meningkatkan profil rumah mode tersebut dan merupakan satu-satunya strategi marketing yang berguna. Karena jika suatu brand ingin dianggap sebagai brand high-end, maka brand tersebut harus dipasarkan oleh kalangan elit dunia. Ketika Anda melihat seorang aktor, CEO, atau musisi favorit Anda mengenakan suatu produk, maka secara naluriah Anda tahu bahwa produk tersebut pastilah sesuatu yang mahal dan unik. Dan seperti yang kita semua ketahui, Versace telah sejak lama menjadi label yang dicari
di kalangan selebriti di seluruh dunia, dan hal ini masih berlaku hingga saat ini. Ketika kesuksesannya semakin berkembang, Gianni mulai mendirikan butik di seluruh Amerika Serikat dengan bantuan dari keluarganya. Ia juga fokus menerbitkan serangkaian Versace Coffee Table Book yang menampilkan sketsa-sketsa dan juga foto karyanya dengan bantuan fotografer ternama Richard Avedon, yang juga saat itu bekerja untuk kampanye periklanan Versace. Gianni terus memberikan ide-ide baru dan berani kepada karya-karyanya, sampai akhirnya di tahun 93 ia didiagnosis menderita kanker telinga bagian dalam yang langka. Gianni berhasil berjuang melawan kanker tersebut dan kemudian memutuskan untuk menyerahkan sebagian besar tanggung jawab bisnisnya kepada keluarganya. Kemudian di tanggal 15 Juli 1997, saat ia baru saja kembali ke rumahnya di Miami Beach, setelah berjalan pagi, Gianni ditembak dan dibunuh di tangga depan rumahnya oleh seorang pembunuh berantai, Andrew Cunanan. Gianni meninggal saat sedang berada di puncak kerajaan karirnya yang sudah ia bangun selama 25 tahun. Di dalam surat wasiatnya, Gianni mewariskan 50% dari kerajaan mode miliknya kepada keponakannya, Allegra Versace. Kemudian Donatella Versace memegang 20% saham dan kakaknya Santo Versace memiliki 30 saham Versace. Di tangan Donatella, perusahaannya menjadi semakin berkembang. Versace tidak hanya berfokus pada gaun dan perhiasan indah saja, tapi mereka juga mengembangkan portofolio perusahaan mereka dengan melakukan kolaborasi desain interior dengan brand supercar kelas atas Lamborghini Murcielago yang khusus hanya dibuat sebanyak 20 unit saja untuk seluruh dunia. Selain itu, Versace juga melakukan kolaborasi dengan helikopter Augusta Westland. Tidak sampai di situ, Versace juga mengelola jaringan hotel mewah kelas atas mereka yang disebut dengan Palazzo Versace. Italia benar-benar tertanam di dalam DNA rumah mode Versace. Gianni Versace sering berbicara tentang bagaimana ia terinspirasi oleh lingkungannya di Italia dan bagaimana hal inilah yang mendorongnya untuk menciptakan Versace. Donatella Versace pernah berkata di dalam sebuah wawancara yang dilakukan di Italia ketika ia ditanya tentang pentingnya Made in Italy dan mengapa menurutnya konsep ini begitu diminati di seluruh dunia. Kemudian ia menjawab, "Saya bangga menjadi CCO dari merek Italia dengan jangkauan global dan saya pikir kami menggunakan kreativitas kami untuk membangkitkan keinginan." Made in Italy berarti menjadi pemimpin dalam inovasi dan mode yang dibuat dengan keahlian tradisional yang asli, dan saya senang melihat dunia menghargai keunikan mode Italia. Dalam wawancara yang sama, ia melanjutkan untuk menjelaskan, "Di tim saya memiliki penjahit yang telah bersama kami selama beberapa dekade, dan mereka sekarang melatih anak-anak muda dalam beberapa keterampilan mereka, seperti seni membuat gaun dari sketsa, bordir, draping, dan sebagainya. Saya bahkan tidak dapat mulai memberikan nilai pada kekayaan ini, karena ini adalah sesuatu yang unik." Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa hanya ada sedikit merek yang lebih menonjolkan Italia daripada Versace. Sejarah Italia telah sangat mempengaruhi saya sejak saya masih sangat muda, dan itu sangat berarti bagi merek Versace. Disinilah merek tersebut terinspirasi dan dimulai dalam hal pencitraan, budaya, dan keterampilan. Tentu saja kita tidak bisa hanya melihat masa lalu, dan inilah mengapa saat ini dan seterusnya kita bermain dengan ide-ide baru dan mengejutkan untuk menggunakan masa lalu guna menciptakan sesuatu yang sama sekali baru, menciptakan kembali kode-kode kita. Namun satu hal yang pasti, Versace akan selalu mendobrak aturan, akan selalu berani, dan akan selalu berkembang.